Alhamdulillah, kita bisa ketemu kembali ya di pagi hari ini, dan saya punya tip untuk penghobi RC mania ya, terutama yang masih pemula seperti saya. Dan saya pada kesempatan kali ini akan memberikan beberapa tip yang kecil memang ya, tapi sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang khususnya suka bermain dengan mobil RC. Dia khususnya MN 18. Nah, kendaraan ini belum waterproof ya, dan saya akan mencoba untuk membuat menjadi waterproof. Juga di sini ada beberapa kelemahan ya, kalau sudah kita terlalu sering bermain di air, beberapa partnya itu akan mudah sekali mengalami satu kerusakan ya, satu apa sih, semacam karat gitu ya. Itu biasanya ada di saklar yang bagian bawah. Jadi saya akan mencoba melakukan modif ya untuk teman-teman semua, agar pengalaman saya ini bisa saya bagikan, sehingga nanti pada saat kita bermain di lapangan itu tidak banyak kendala. Pertama itu saya akan membuat ini menjadi RC18 ini menjadi waterproof. Yang kedua, saya akan memodif, memindah saklar ataupun ini ya, on off ya, yang di bawah ini saya pindah ke atas. Terus yang ketiga, poin kecil tapi ini sangat bermanfaat ya, itu terkait dengan bannya ya. Ban ini kadang-kadang kalau di pasiran velgnya berputar, tetapi bannya tidak ikut. Jadi ini belum ngunci ya, belum ngelok. Nah, nanti akan kita coba bahas 3 poin itu yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman semua pemula khususnya, sehingga pengalaman saya bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Oke, untuk mempercepat waktu akan kita coba saja ya. Mohon maaf, ini kebetulan RC-nya sudah saya tutup ya dengan lapisan, dan nanti ini akan saya ulang ini ya teman-teman ya. Jadi ini komponennya sudah saya lapisi dengan lem tembak ya. Jadi ini sudah tertutup semua, ini sudah tertutup, tapi masih akan saya double ya biar lebih kuat lagi. Dan ini ESU nya juga sudah saya tutup, ini ya, saya lapisi dengan lem tembak juga ya. Semuanya sudah, posisinya sudah, ini teman-teman, sudah saya tutup semua ini ya, sudah saya tutup semua ini. Jadi ini cara membuat waterproofnya ya. Ini juga sama sudah, tapi ini ada yang harus kita sempurnakan ya, termasuk motor-motornya ya. Motor ini yang bagian lubang bawah yang untuk pendinginan ini juga perlu ditutup dengan isolasi, terus ditutup lagi atasnya ya, itu dengan lem tembak juga ya, seperti ini ya. Jadi ini biar air nggak masuk ke dalam, karena pengalaman saya seperti ini teman-teman. Awal saya beli ini saya coba masuk ke air ya, dan ternyata tidak bisa ya, ternyata rusak. Dan ini pengalaman saya, ini semua sudah mati. Ini mati karena saya nekat masuk ke air. Ini sebetulnya ini sudah saya pakai ya, sudah saya pakai, tapi masih ada yang perlu saya double lagi agar lebih
maksimal lagi ya. Jadi catatan bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya, nggak usah khawatir untuk membeli RC4WD ini yang belum waterproof, karena bisa disiasati dengan cara seperti ini. Kenapa saya pakai lem tembak? Karena lem tembak ini mudah dilepas ya, jadi ini nggak mengeras tapi seperti karet ya, mudah dilepas. Pada saat ini misalnya satu saat memang mengalami kerusakan, nggak sulit ngambil kabel-kabel ini ya. Dan ini ada yang belum saya kasih pelindung seperti ini ya. Cop-cop sambungan kabel ini perlu dilakukan penyolderan, dan ini akan saya lakukan penyolderan ulang ya, biar lebih kuat. Ini teman-teman, jadi ini kan ada sambungan kabel ya, ada sambungan kabel. Terus setiap cop ini teman-teman, setiap sambungan kabel seperti ini ya, seperti ini perlu ditutup, karena ini air bisa masuk dalam. Untuk bisa menjaga ini lebih aman lagi ya, di semua kabel, semua titik ini perlu ditutup seperti ini. Saya tutup semua ini, karena apa? Biar air nggak masuk, sehingga tidak terjadi arus pendek. Kalau terjadi arus pendek otomatis bisa mati ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini saya tutup lagi karena memang ini belum sempat saya kasih lem. Kita kasih lem lagi, kita tutup sampai rapat. Dan ini nggak usah khawatir ya teman-teman, karena ini tidak keras ya, gampang dilepas juga ya. Sebaiknya setiap pertemuan kabel ya, sambungan kabel, termasuk ini saklar ya, ini perlu ditutup semua ya, agar air benar-benar tidak bisa masuk ke bagian dalam ya. Jadi ini hal kecil tapi sangat bermanfaat, karena kalau kelistrikannya mati otomatis kita sudah nggak bisa bermain lagi. Itu makanya semua komponen kelistrikannya harus rapat ya, rapat dari pelindung agar air tidak masuk ke dalamnya. Jadi ini salah satu cara ya, kita punya kendaraan dengan harga yang relatif murah, non waterproof, tapi bisa kita atasi untuk bisa bermain di air dengan cara menutup semua komponen-komponen kelistrikannya ya. Akhirnya saya temukan caranya bahwa saklar yang di bagian bawah ini, yang di bawah ini ya teman-teman, ini kalau sering bermain air otomatis dia terendam air. Setelah nggak dipakai kita taruh, itu akan terjadi korosif karat, sehingga konektornya nggak bisa menyambung. Nah itu problem ya, itu hal yang sangat kecil, padahal itu bukanlah kerusakan dari elektriknya, tapi kerusakan dari saklar. Maka dari itu tip kedua saya menyampaikan kepada teman semua ya, penghobi RC Mania, saklar ini saya buka dari lepas, saya naikkan di atas, jadi nanti kita akan menghidupkannya dari kap depan ini ya. Pada saat kita pasang ini menghidupkannya dari, jadi posisinya nggak di bawah lagi tapi ada di atas. Ini jauh lebih aman dan lebih mudah, karena juga akan mudah dikontrol ya oleh kita ya. Kalau
menghidupkan matikan juga enak, ini tinggal buka tutup ini aja Kak. Nah ini juga hal kecil tapi saya yakin ini bermanfaat bagi teman-teman semua karena sudah nggak ribet-ribet lagi, mudah. Kalau di bawah ini paling rawan ya, kena lumpur, kena air, kena segala hal, karena akhirnya ini akan mudah sekali mengalami kerusakan. Kerusakan ini biasanya kalau nggak kabel putus, ini terjadi korosif, jadi nggak bisa menghubungkan antara kabel positif ke negatif, sehingga kendaraan tidak akan bisa hidup. Itu kan problem, padahal hanya saklar, tapi dengan saklar ini semuanya nggak bisa hidup lagi. Makanya saya pindah ke bagian atas. Ini solusi yang kedua ya buat teman-teman penghobi RC 4DD ini yang suka dengan petualangan di alam liar ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiganya saya ingin berbagi dengan teman-teman. Ini kekurangannya RC MN128. Ini teman-teman. Kadang kalau berjalan di pasir, ini kendaraan ini velgnya berputar, tapi bannya tidak. Sehingga dia nggak bisa jalan ini seperti ini. Ini bannya bisa bergerak sendiri. Nah, ini solusinya gimana? Untuk bisa menyatukan ini. Solusinya untuk bisa menyatukan ini, kita perlu modal kecil. Nah, ini rahasianya. Dengan lem perekat ban dengan pelek, dan ini bisa dibeli di toko online ya teman-teman. Dan ini solusi agar ban ini tidak mudah selip di saat jalan di pasir ataupun di bebatuan atau di medan-medan berat atau di lumpur. Biasanya ini berputar, peleknya berputar kenceng, tapi ininya tidak. Nah ini jadi nggak bisa bergerak. Nah solusi yang ketiga saya sharingkan pada teman-teman, saya akan membuat ban ini menyatu dengan pelek. Oke teman-teman, kita lanjut untuk yang ketiga ya. Saya ingin berbagi pengalaman yang sudah menjadi apa ya, PR ya, menjadi PR bagi pemain pemula seperti saya. Ini terkait dengan ban ya. Ban ini berputar, pelek berputar, tapi bannya tidak menyatu seperti ini. Jadi ini menjadi slip ya, jadi nggak bisa jalan. Nah ini saya berbagi cara bagaimana membuat ban ini menjadi menyatu ya, itu dengan lem ban seperti ini ya teman-teman. Bisa dibeli di toko-toko online ya. Oh ya teman-teman, ini solusi ketiga bukan sudah ya, saklar. Jadi ini saklar seperti ini ya teman-teman, kita ikat dipakai tiret ya, pakai tiret. Jadi pada saat kita menghidupkan itu enggak terlalu mengalami kesulitan ya. Ini posisi di atas sehingga tidak gampang kena air ya. Nah ini teman-teman, ini tinggal kita uji masuk ke dalam air, nanti seperti apa hasilnya.